Saudara Butier Maxim Andre Selam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Para saksi, gimana? Sah, alhamdulillah. Ini antara ijab dan kabulnya ini terlalu lama pemisahnya. Terlalu lama. Harusnya ketika ijab itu langsung kabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu meet, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Maksimal pemisah antara ijab dan kabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan kabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan kabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majrul nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan kabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah atau dia itu mengambil napas atau berhenti bernapas, itu kan sebentar. Menelan ludah nih, itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan kabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau melihat dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh seorang ustadz, yang mana beliau ini menghukumi pernikahan Luna Maya tidak sah. Alasan Pak Ustadz ini menyatakan pernikahan Luna Maya itu tidak sah disebabkan antara ijab dan kabul terdapat jeda selama 3 detik. Dan adanya jeda antara ijab dan kabul selama 3 detik ini oleh Pak Ustadz tersebut dianggap jeda yang sudah lama. Bolehnya ada jeda antara ijab kabul itu apabila sekedar menghirup nafas ataupun menelan ludah. Hal itu berdasarkan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Begitu alasan Pak Ustadz ini untuk mengatakan pernikahannya Luna Maya tidak sah. Dan dari sinilah kami akan membahas secara tuntas apakah benar pernikahan daripada Luna Maya itu tidak sah menurut para ulama, apalagi menurut syariat. Kan Ustadz ini menurut syariat katanya ya. Ya, kita harus lebih berhati-hati ya. Mari kita bahas apakah benar pernikahan Luna Maya itu tidak sah. Di sini kami akan bacakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini kitab Al-Azkar, punya kami terbitan Maktabah Imaratillah. Silakan lihat pada halaman 250. Di sini dijelaskan, bal idza qala lahul waliyu zawwajtuka fulanatan yaqulu muttasilan bihi qabiltu tazwijaha wa insya'a qala qabiltu nikahaha. Falau qala alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu sahhan nikahu walam yadurra hadzal kalamu bainal ijabi wal qabuli li'annahu faslun yasirun lahu ta'alluqun bil aqdi. Bahkan ketika wali itu berkata kepada pihak mempelai ataupun pihak dari suami ya, calon suami maksudnya, zawwajtuka fulanatan, saya nikahkan kamu dengan si fulanah. Kemudian calon suami itu langsung berkata muttasilan bihi, ini ya, langsung maksudnya, qabiltu tazwijaha, saya terima pernikahannya. Wa insya'a qala qabiltu nikahaha, sama sudah maksudnya ya. Falau qala alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu, segala puji hanya bagi Allah dan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabiltu, saya terima, sohan nikahu, maka pernikahannya sah.
Ucapan seperti ini tidak memberikan dampak sama sekali, tidak berdampak antara ijab dan qabulnya, li'annahu faslun yasirun, karena ucapan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu ini termasuk pemisah yang ringan atau yang sebentar. Ini kawan-kawan ya, jelas Pak Ustadz. Jadi Imam An-Nawawi dengan tegas menyatakan sah. Jadi maksimalnya itu bukan sekedar menghirup nafas atau menelan ludah, enggak seperti itu juga Pak Ustadz ya. Apalagi sampean sudah dengan tegas menyatakan itu ada jeda 3 detik. Loh 3 detik itu pasti sudah secara uraf faslun yasirun, dan memang dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah faslun yasirun, adanya pemisah antara ijab dan qabul yang sebentar itu tidak mempengaruhi akad atau ijab qabulnya. Bahkan coba kalau kita bayangkan ucapan alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Oh ini panjang Pak Ustadz. Kalau menelan ludah ini berapa kali sudah kira-kira menelan ludahnya? Atau narik nafasnya sudah berapa kali? Ya saya rasa lebih lama ucapan alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Saya rasa lebih lama ini ya daripada akad yang terjadi di antara Luna Maya itu teman-teman dengan calon suaminya. Lebih lama ucapan ini loh, tapi tetap sah kata Imam An-Nawawi. Begitu kawan-kawan. Sementara yang dibaca oleh Ustadz itu ya, Ustadz siapa itu saya kurang tahu teman-teman. Dalam kitab Al-Majmu' itu, ingat ya, kitab Al-Majmu' itu kalau punya kami terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Kitab Al-Majmu' itu adalah syarah dari kitab Al-Muhadzab, karya daripada Al-Imam Asy-Syairazi. Dan perlu diketahui, tidak semua isi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu merupakan karya atau tulisan daripada Al-Imam An-Nawawi. Tidak. Imam An-Nawawi menulis ataupun mengarang, mensyarah kitab Al-Muhadzab yang diberi nama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu hanya sampai pembahasan bab riba. Oleh sebab itu di halaman terakhir punya kami halaman 444 tepat pada juz ke-10 di sini dijelaskan ya, halaman 444-nya wa ilahuna intaha kalamus syaikhi. Ini teman-teman ya. Jadi sampai sini sudah selesai kalamnya Syekh, sudah selesai gitu kawan-kawan. Ini ya, pengarangnya adalah Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sampai ini aja, ini masalah babur riba. Ini pada juz ke-10. Sedangkan bab nikah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu ada pada juz ke-19 punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kan jauh sekali. Nah, setelah babur riba ini sudah selesai kawan-kawan ya. Jadi sampai ini aja tulisan Imam An-Nawawi tentang masalah riba. Selanjutnya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu adalah tulisan atau karya daripada Imam As-Subki tepat pada juz ke-11-nya. Karya Imam An-Nawawinya Syarhul Muhadzabnya akan sampai juz ke-10. Lah, di juz ke-11-nya itu sudah karya Imam As-Subki. Oleh sebab itulah di juz ke-11-nya ini judul kitabnya sudah berbeda. Kalau Imam An-Nawawi kan judul kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi karena punya Imam An-Nawawi atau karya Imam An-Nawawinya hanya sampai pada juz ke-10 yaitu tentang masalah bab riba, di juz ke-11-nya sudah bukan karya Imam An-Nawawi karena beliau sudah wafat kawan-kawan, lalu disempurnakan dilanjutkan oleh Imam As-Subki dan judulnya sudah bukan Al-Majmu' lagi melainkan Takmilatul Majmu'. Jadi penyempurnaan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini karya Imam As-Subki. Dan disinilah dijelaskan dalam muqaddimahnya yang sangat jelas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu Ibnis Subki. Lah ini kan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Syekhul Imam Syekhul Islami Qudwatul A'lami
auhadul mujtahidina, qadi qudatil muslimina, Taqiyuddin Abul Hasan Ali ibnu Abdul Kafi As-Subki. Nah ini kawan-kawan, sangat jelas. Jadi kitab ini sudah lanjutan daripada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu bernama Takmilatul Majmu'. Ini karya Imam As-Subki. Dan Imam As-Subki pun tidak sampai selesai mensyarah kitab Al-Muhadzab, teman-teman. Enggak. Makanya dilanjut oleh ulama-ulama yang lain. Dan masalah bab nikah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu terdapat di juz ke-19-nya, sangat jauh. Padahal kita tahu kalau kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu kan sampai juz ke-10. Dan Imam As-Subki mulai dari juz ke-11. Dan itu pun tidak sampai selesai juga. Kemudian dilanjutkan lagi oleh ulama yang lain. Dan kebetulan bab nikah, kalau kita membahas akad nikah, itu kan pasti ada di masalah bab pernikahan. Itu sudah bukan karya Imam As-Subki, bukan karya Imam An-Nawawi, tetapi ulama-ulama yang lainnya. Oleh sebab itu di sini nama kitabnya Takmilatul Majmu' lagi ya, bukan Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, tetapi Takmilatul Majmu'. Ini punya kami juz ke-19 masalah pernikahan, kawan-kawan. Wah, kan sangat jelas. Jadi khawatir ketika beliau Ustadz itu mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, khawatir pendengarnya menyangka itu pendapat Imam An-Nawawi. Padahal tidak, karena di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu tidak 100% karya Imam An-Nawawi. Karena Imam An-Nawawi mensyarah kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Asy-Syairazi yang diberi judul atau nama kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu hanya sampai pada pembahasan masalah riba, tidak sampai masalah pernikahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Imam As-Subki, dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh ulama yang lainnya. Begitu kawan-kawan. Jadi pendapat itu bukan pendapatnya Imam An-Nawawi yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Kalau Imam An-Nawawi yang seperti kami jelaskan dalam kitab Al-Adhkar tadi, yaitu sah. Bahkan di sana Imam An-Nawawi jelas menyatakan, andai kata calon suami itu menyatakan alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu sohan nikahu. Wah, itu sangat tegas Imam An-Nawawi. Bahkan itu lebih lama daripada menelan ludah, lebih lama daripada hanya sekedar menghirup nafas, bahkan lebih lama dari 3 detik membaca alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Itu saya rasa lebih lama kawan-kawan, apalagi cara bacanya pelan-pelan ya gitu. Jadi no problem. Jadi dalam pembahasan masalah terdapat fasol atau pemisah yang lama itu yang mempengaruhi. 3 detik itu jelas sebentar secara urf, secara tradisi. Itu ulama-ulama Syafi'iyah sudah sangat detail. Ya contohnya di kitab I'anatul Talibin jelas dikembalikan kepada urf. 3 detik itu sebentar. Oleh sebab itu jelas pernikahan Luna Maya sah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.